Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi kita di mata kuliah komunikasi data dan jaringan ya. Dan sekarang kita masuk pada pertemuan ke-16. Adapun di pertemuan 16 ini kita akan mencoba membahas mengenai mikrotik ya. Dan mungkin ini hanya yang dasar-dasar saja ya. Jadi nanti saya akan coba mengkonfigurasikan sebuah mikrotik dari VirtualBox ya. Jadi kita nanti install mikrotik ini dari VirtualBox yang sudah saya download di situs ini ya. Saya download dari situs mikrotik.co.id/download.php dan saya sudah mendownload mikrotiknya ya, ISO-nya ini yang size-nya itu adalah 32,7 MB ya. Dan saya juga membutuhkan software VirtualBox ya. Di sini menggunakan VirtualBox ini. Dan ini adalah versi OS-nya untuk Windows ya. Apabila diklik maka dia akan otomatis nanti terdownload. Nah seperti ini, karena saya sudah download jadi saya di close-kan aja. Nah kemudian kita kan pengen belajar mikrotik tapi kita tidak sanggup, misalkan tidak sanggup dalam membeli perangkatnya karena mikrotik cukup mahal juga ya, dan ada juga yang sudah terjangkau. Tapi kalau kita pengen mensimulasikannya ya, kita bisa menggunakan software ini ya, dijalankan di dalam VirtualBox ini ya. Jadi software virtual ya di mesin virtual maksud saya. Dan juga nanti kita menggunakan Winbox ya. Jadi Winbox, ada Winbox di sini. Winbox ini seperti ini. Jadi kita bisa meremote nanti, misalkan mikrotiknya sudah kita install kita klik dulu VirtualBox ini. Kita sudah install mikrotiknya di VirtualBox. Kemudian kita juga bisa nanti meremotnya, dia sebagai GUI-nya ya. Nanti kita bisa meremote mikrotik yang kita install di VirtualBox ini di sini. Nah, gimana langkahnya? Jadi seperti berikut ya. Jadi pengertian dari mikrotik ini adalah ya, router canggih berbasis sistem operasi Linux ya. Jadi ini dari turunan Linux. Ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan jaringan ya. Yang mulai dari routing statik, running dinamis, hotspot firewall ya, dan DHCP dan lain-lain ya. Banyak fungsinya. Nah ini kita coba ya install mikrotiknya di VirtualBox, dan saya sudah mendownload aplikasinya. Sini ada, saya download aplikasinya ya. Nah mikrotik ini sudah saya download, dan ini adalah aplikasi Winbox ya untuk meremote mikrotik nanti apabila sudah diinstal di VirtualBox ini ya. Nah kemudian kita coba di VirtualBox, kita coba install ya. Kita klik new. Nah kemudian di sini kita buat namanya mikrotik OS-nya gitu ya. Sini di tipe-nya pilih order ya. Di sini versionnya pilih UKNOW aja ya. Kita next. Nah ini untuk memori ya. Jadi karena di laptop saya ini memorinya 4 GB ya, jadi saya naikkan aja di 1024. Jadi kalau misalkan memori Anda di laptop Anda itu ada 2 GB, jadi dikurangi aja. Nah, seperti itu penyesuaian aja. Nah kemudian di sini next, create a virtual, di create aja. Nah ini di next aja ya, di VDA virtual disk image aja. Nah ini dynamic alokasi aja. Kemudian ini adalah lokasi, ini space untuk harddisknya, jadi boleh ditambah, saya tambah 4 aja, saya jadikan 4 GB aja. Udah di create ya. Nah setelah itu sekarang kita setting lagi ya. Ada hal-hal yang harus kita setting supaya nanti tidak ada terjadi kesalahan dalam instalasi. Dan kita klik di pengaturan ini, di setting, pilih pada menu network ya, pertama network ya. Nah kita pilih di sini ada NAT ya. Sini ada NAT. Jadi NAT ini itu adalah dia akan turun ke bawah ya, maksudnya kemudian dia terkoneksi ke internet.
Nah, dia akan terkoneksi ke internet dan bentuk segmentasi IP address baru ya. Nah, di sini kita tidak menggunakan NAT ya. Jadi kita menggunakan di sini bridge adapter ya. Maksud saya bridge adapter. Jadi bridge adapter ini adalah kita bridge adapter ini itu konsepnya dari luar ya, dari luar ini IP ini nanti masuk ke dalam VirtualBox ini ya, GeoOS MikroTik ini. Nah, di sini ada pilihan, ini ada railing. Kenapa saya memilih railing RT3290? Karena di hotspot saya ini, di wifi saya connect ke internet ya. Nanti saya akan coba mengkonekkan MikroTik ini ke internet. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan atau pengen mencoba connect ke internet, pastikan dulu ada hotspot di rumah ya, ataupun connect melalui jaringan LAN ya, jaringan L45 ya. Nah, di sini kita lihat di tipe wifi saya itu adalah namanya railing ya, railing RT3290. Jadi di sini saya pilih juga untuk NAM-nya ini, untuk jaringannya di sini saya pilih railing RT3290. Nah, biar dia sinkron gitu ya. Nah, kemudian di advance-nya kita pilih di promiscuous mode-nya itu di allow aja. Jadi bisa semua ya. Nah, kemudian di adapter 2 kita tambahkan. Jadi adapter ini ya, nanti pada MikroTik itu adalah seperti Ether ya, Ether 1, Ether 2. Jadi interface jatuhnya ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah server itu kan di PC hanya ada satu jaringan portnya. Jadi kita pengen tambah satu lagi, jadi namanya inilah nih adapter ini. Ya, sini kita contoh 2 aja, sebenarnya bisa 3 tapi saya di sini 2 saja. Nah, kemudian di adapter 2 ini kita beri J internal ya. Jadi internal ini dia adalah menghubungkan OS yang terdapat ya pada VirtualBox ini ya, pada virtual ini. Jadi dia menghubung antara OS yang ada di dalam VirtualBox ini ya, sudah kita install. Jadi bisa hubung ke sini. Jadi kita pilih internal. Nah, ini kita kasih kode 1 saja. Nanti di sininya SP ini nanti kita kasih kode, nanti akan saya tunjukkan. Nah, kemudian di sini di allow aja ya, di permission mode-nya itu di allow saja, kita oke kan ya. Nah, karena kita terhubung ke jaringan nanti MikroTik-nya ini, jadi di sini kita setting aja langsung ini adalah Ethernet dari VirtualBox-nya. Jadi kalau misalkan Anda sudah menginstal VirtualBox, jadi akan membentuk jaringan seperti ini ya, namanya VirtualBox Host Only Adapter. Jadi kita sharing ya, jadi jaringan ini kita sharing jaringannya supaya nanti di MikroTik atau di VirtualBox kita bisa connect ke internet. Cara sharingnya seperti ini. Jadi klik kanan properties ya. Nah, kemudian kita klik allow ya. Ya, ini terempat. Ini dicontreng allow. Ini sudah terempat ya. Oke. Dan kita lihat IP-nya di sini berapa. Apakah sudah dapat IP? Belum ya. Kita tes dulu. Coba kita cek di sini. Jadi kita di sini kita cek dulu status. IP-nya adalah 192.168.20.52 gateway-nya. Yang di sini nanti kita akan menggunakan gateway-nya ini ya. Jadi kita coba sharing kembali ya. Coba kita buang dulu. Oke, kita ulang lagi sharingnya. Nah, di sini kita pilih ya. Ini ada Ether 3, Ether 4, Ether 2. Kita lihat di sini di VirtualBox kita itu berada di pada Ether berapa. Nah, di sini saya ada Ether 4 ya. Berarti saya buat Ether 4 di sini ya. Sharing allow, kita pilih ke Ether 4. Oke. Kita yes kan. Nah, kemudian di sini kita cek apakah sudah ada IP. Nah, ada IP ya ini. Jadi IP ini kita rubah aja dengan IP ini ya.
boleh kita rubah dengan IP ini 192.168.20.252. Di sini kita kasih aja di sini 253 ya. Kita kasih IP-nya secara manual, ini kita ganti 20 tadi ya, 192.168.20. Di sini adalah 253 ya, seperti itu. Kita oke kan? Oke ya. Kita cek dulu. Ya, di sini 252, di sini 253 kita kasih ya IP-nya. Oke ya, udah. Nah, kemudian kita kembali lagi ke VirtualBox ya. Nah, kita coba install dulu MikroTik OS-nya nih ya. Ini tadi kita sudah setting, kita coba start. Oh, ada satu lagi yang lupa, OS-nya. Kita masuk ke storage ya, penyimpanan. Jadi di sini di storage ini, di MPT ini diklik sekali, kemudian ada nanti muncul sini COS ini, gambar CD ini, klik, kita pilih ya, di COS saja, COS atau create. Kita cari OS MikroTik yang terdapat pada komputer yang kita telah simpan ya. Di sini saya nyimpannya di D ya, nih saya open kan, saya pilih, oke, cus, coba kita tes, semoga mau. Terkadang banyak juga kesalahan di sini. Waktu kita start ada yang nggak mau, itu mungkin terdapat kesalahan daripada saat kita. Nah, ini kan dia minta lagi. Kita coba yang ini. Saya coba lagi ya, cari dulu. Sini. Oke, just start. Alhamdulillah mau ya. Nah, ini adalah proses instalasi ya. Diinstalasi. Nah, di sini kita select all aja semuanya dengan menekan tombol A pada keyboard. Kemudian kita press I, itu adalah install ya. Tekan I pada keyboard. Nah, kemudian ini di Y aja. Kemudian di Y lagi. Nah, ini dia akan format dulu, format partisi dia. Ini tidak lama, di prosesnya sebentar saja, kita tunggu saja ya. Oke. Nah, kemudian kita enter. Nah, dia akan balik lagi, nanti akan install lagi. Jadi kita klik aja di gambar di sini, klik kanan, buang aja contring ini. Nah, jadi first mount ya, jadi dia akan keluar. Nah, kita close aja di sini, coba kita tutup. Nah, kita coba jalankan lagi. Jalankan lagi. Oke, loading. Nah, ini udah mau mulai. Tunggu. Nah, secara default itu MikroTik loginnya menggunakan admin ya, admin, dan kita enter, dia tidak menggunakan password. Jadi kalau masih MikroTik, misalnya kita beli MikroTik baru, itu belum ada password ya, dia cuma menggunakan user login admin aja, passwordnya kosongan aja, kemudian di enter. Nah, ini di Y aja karena punya kita kan trial. Kita tidak ada lisensi, dan tapi untuk pembelajaran nggak apa-apa. Nanti kalau kita udah paham, kalau misalnya kita ada rezeki, baru kita beli alatnya ya. Ini kalau enter terus, kalau kita pengen malas membacanya lagi, kita Q aja pada keyboard, enter. Nah, ini. Nah, di sini MikroTik kita sudah jalan. Nah, coba kita setting dulu ya, kita coba kita tes pada Winbox, aplikasi Winbox ya, yang sudah kita download juga. Jadi kita akan meremote MikroTik ini dari Winbox ini, kita tes, kita jalankan Winbox-nya. Nah, kita cek di sini. Ini ada IP yang kita buat tadi pada VirtualBox ya. Coba kita klik apakah mau. Kita tes. Nggak mau, coba pakai Mac-nya aja. Kita
kita pakai Mac. Jadi kalau misalkan tidak mau seperti ini, berarti kita harus buat IP manual dulu pada VirtualBox-nya ya. Pada mikrotiknya dengan perintah seperti ini, kita lihat dulu ya interface-nya tuh. Interface print. Ini adalah melihat interface, ada berapa interface kita. Nah, ada dua ya. Ada Ether 1 dan Ether 2. Dan di sini kita setting di 0 nih ya, urutan 0 Ether 1 ini kita buat nanti untuk IP internetnya yang tadi 192.168.20 titik 1 ya. 20 titik berapa tadi ya? 20 titik 253 tadi ya. Jadi kita sini kita set aja dulu ya. IP address address, baru kita masukkan IP 192.168 satu segmen ya dengan yang IP pada VirtualBox tadi ya. 20 titik kita buat aja sini 2 ya, /24. Baru interface, jadi kita arahkan pada Ether 1 ini ya. Ether 1. Dan ini nanti namanya bisa kita coba ganti, nanti di akhir aja kita ganti ya. Itu Ether 1 ya. Ini adalah Ether 1 ini kita akan jadikan nanti ini sebagai internet, misalkan itu enter. Nah, coba kita cek lagi di sini apakah sudah ada IP ya. Ini dia, kita coba tes connect lalu Mac-nya. Atau kalau tidak mau kita ganti aja sini ya, IP-nya tadi kan kita ketik 2.2 aja. Tadi kan kita ketik 2 ya. Kita tes. Oke, masuk ya. Nah, ini dia Winbox ya. Nah, jadi kita bisa melakukan konfigurasi pada Winbox ini ya. Ini ada interface. Nah, kita ada dua interface ya tadi. Ether 1, Ether 2 ya. Nah, kalau misalnya kita pengen merubah namanya di sini juga bisa. Di sini juga bisa ya. Misalnya kalian kita klik di sini double aja nih. Ini kita ganti dengan internet Ether 1 ya, internet. Kita oke kan saja. Nah, di sini Ether 2 kita jadikan dia lokal area network atau LAN ya. Atau LAN gitu. Nah, di sini pasti akan berubah nanti. Kalau misalkan kita interface, kita cek ya, interface print. Nah, sudah berubah ya. Bahwa tadi di Ether 1 ini sudah menjadi internet dan yang Ether 2 sudah menjadi LAN ya. Nah, kemudian kita setting ya IP address ya pada internet ini. Tadi IP-nya sudah kita kasih ya. Coba kita lihat IP address print. Nah, sudah ada di sini ya di internet IP-nya 192.168.20.2 itu yang kita buat tadi ya. Nah, ini yang di ACP ini kita delete juga tidak masalah. Misalkan gini, saya delete aja ini IP ini, saya buang. Oke. Nah, kemudian kita beri lagi IP ya untuk di LAN ya. Misalkan IP address address 192.30 168 maksud saya 830.1 ya /24. Kemudian interface LAN, kita mengarahkan ke LAN ini ya, ke LAN, ke interface kedua. Nah, kemudian kalau kita cek di sini apakah sudah ada IP address. Nah, sudah terbuat ya. Oke, sudah ada. Nah, jadi bisa di sini, bisa di sini. Tapi kalau untuk biar lebih paham, sebenarnya bisa kita bagusnya melakukan konfigurasi di sini ya, supaya kita lebih paham. Di sini sih enak sih di Winbox ini karena dia GUI. Kalau ini kan command line interface ya. Kalau ini graphic user interface. Nah, ini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba tes lagi untuk kita setting firewall ya. Kita membuka gerbang, nah supaya nanti
Jadi kita ini di general, kita ulang lagi di sini, saya ulangi lagi ya, ketik IP firewall, klik NAT, kemudian di sini ya kitchennya itu sgrenade, interface-nya mengarah ke internet ya. Ini ada letter 1 tadi ya, ini ya. Nah kemudian ini adalah sumber internetnya ya. Actionnya itu kita kasih MySQLite, kita apply, kita oke. Nah kita coba tes apakah sudah bisa connect ke internet atau belum MikroTik kita nih. Ping 8.8.8, kita dulu ya. Belum ya, jadi kita coba setting lagi, itu ada namanya DNS. Nah jadi kita isi DNS nya dengan DNS dari gateway ya. Jadi gateway nya itu gateway dari jaringan ini, dari jaringan wifi kita. Saya cek sini gateway nya, di sini gateway nya adalah 192.168.20.1. Nah inilah gerbang internetnya ya, gateway ini adalah gerbang. Kita masukkan gateway nya di sini dengan ketik 192.168.20.1 ya, kita tambahkan. Kemudian satu lagi DNS Google, kita masukkan 88 dan kita coba apply. Kemudian kita setting di IP route ya. Di sini adalah kita tempat memasukkan gateway-nya. Kita klik IP route IP route ya. Nah, ini kita melakukan semua secara manual ya. Di sini diisi gateway dari internet yang kita peroleh dari wireless tadi ya, 92.168.20.1 ya. Nah kemudian kita apply, pastikan posisinya reachable ya. Kalau unreachable itu tidak aktif ke internet. Kita tes lagi ping apakah sudah bisa, kita tes ke internet. Alhamdulillah ya, jadi router ini sudah connect ke internet. Jadi settingan kita sudah berhasil. Jadi yang fungsinya dari firewall ini, firewall ini nanti firewall NAT ini ya, ini membuka gerbang untuk nanti supaya klien bisa connect internet juga dari IP yang kita berikan gitu. Nah kemudian kita coba tes ping di sini di virtualbox-nya ya, ping Google ya, google.com. Apakah terjadi? Connect. Kita sudah selesai tadi membuat IP address pada internet 1, dan kemudian IP yang kedua ini adalah untuk nanti kita sharingkan ke komputer klien ya, ke komputer klien. Sekarang kita akan coba menjalankan dulu. Saya sudah install di sini saya sudah install di sini di VirtualBox saya OS ya, sebuah OS host yaitu Windows XP ya. Coba ini saya jalankan dulu, dan saya akan coba mengkoneksikan Windows XP ini melalui IP yang sudah kita buat pada VirtualBox ini. Ini lagi proses. Jadi seperti itu. Ini lewatkan ini. Ya, di sini saya menginstal Windows XP. Kenapa? Karena saya masih suka dengan Windows XP, dan kemudian dia masih ringan kalau misalkan untuk sebagai uji coba ya di VirtualBox. Jadi bebas, Anda boleh juga menggunakan Windows yang lain. Nah jadi nanti di WSP ini akan kita beri IP address yang ini ya, 192.168.30.1 ini ya, yang sudah kita setting tadi. Kalau di SP nya itu kita setting ya, di SP ini untuk settingan jaringannya kita setting dia menggunakan internal ya, internal. Karena di allow, karena internal ini adalah fungsinya dia connect di dalam ini saja, dia nggak mau bisa keluar, dia hanya di dalam. Jadi seperti itu. Dan pastinya juga di MikroTik ini kita juga
sudah men-setting di jaringannya di adapter ini internal juga ya. Jadi di sini kita tulis 1, di sini juga kita tulis 1 ya. Kita tulis 1. Nah, itu seperti ini. Diikuti. Kalau dia inti beda nih nggak mau. Jadi kalau misalkan di mikrotiknya tadi kita buat 1, di sini juga harus 1. Jadi harus sama ya serinya atau kodenya. Ya sudah jalan nih Windows XP saya. Kemudian kita coba kasih internet ya. Bentar lagi jalan. Nah, ya masuk ke networknya ya. Caranya seperti ini, start control panel. Di sini ada network and connection ini ya. Dan kita masuk ke network connection. Kita klik properties, klik kanan, properties TCP/IP. Nah, jadi kita masukkan IP-nya tadi di sini adalah 192.168.30.31 ini untuk LAN ya. Nanti kita buat 168.30 titik. Jangan satu lagi, kita buat di sini 2 ya, karena 1 sudah digunakan pada servernya ya. Nih. Jadi kita buat 2. Nah, kita masukkan gateway-nya 192.168.30 titik. Nah, baru di gateway-nya ini adalah 1. Nah, di sini kita kasih DNS gateway yang ini ya, dari gateway dari ini, dari yang kita dapatkan dari ini ya, dari internet yang wireless kita. Ini gateway ini kita masukkan ya di sini. Yang buat 192.168.30 titik. Oh, bukan 30, sorry, 20 ya, titik 1. Dan sini adalah kita isi DNS Google tadi ya, 8 ya. Kemudian kita oke kan, Pak, kita oke, yang terjadi maka dia connect. Apakah sudah berhasil ini? Coba kita tes ping dulu ya, ping 88 ya, berhasil ya. Berarti Windows XP ini sudah connect ke internet ya. Jadi berhasil. Coba kita ping juga IP server yang ini ya. Kita tes ping IP 20.2 apakah berhasil. Ping IP ini ya, kita ping ya. Kita coba ping IP ini. Ping 192.168.20.2 tes ya, connect. Coba kita tes ping 198.31 ya. Ping 192.168.30.1. Oke, berhasil ya. Alhamdulillah berhasil. Nah, sekarang coba kita buka Google-nya. Apakah dia bisa connect ke internet? Kita tes di sini Google. Oke, ntar proses loading ya. Alhamdulillah berhasil ya. Google sudah muncul. Oh, ini biasalah IE seperti ini nih, agak rewel dikit. Kita balikan lagi. Yes. Ini google.com susah. Dah berhasil ya. Kita ketik WhatsApp, apa yang muncul? Oke, jalan ya. Oke, cukup sekian ya cara konfigurasi mikrotik menggunakan VirtualBox dan mengkonekkan sebuah klien ya, yaitu kliennya adalah Windows ya, Windows XP. Saya menggunakan Windows XP. Dan kalau kita coba ping dari laptop ya, IP dari laptop, kita ping IP ini apakah bisa dia terhubung. Coba kita CMD. Bentar ya. Ini kita coba ping dari laptop menuju ke mikrotiknya. Kita panggil IP ini. Ping 192.168.20.2
20.2 ya. Ya, berhasil reply tapping yang 30.1 ini ya. Itu 92.168 30.1. Oh salah, kok 0 pula. 30.1. Oh, pingnya lu tinggal, sorry. Oh nggak mau, kenapa dia nggak mau? Karena yang 31 ini kan dia tadi settingannya di adapternya itu adalah kan dia untuk di dalam ya. Saya setting tadi ini di dalam, di dalam ya. Saya setting di adapternya untuk internalnya itu dari host yang di dalam aja, jadi seperti itu. Nah mungkin cukup sekian tutorial dari saya ini. Semoga tutorial pembelajaran untuk di pertemuan 16 ini bisa bermanfaat buat Anda semua ya, untuk pengen belajar mikrotik ini khusus dasarnya saja ya. Ya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan ya. Ini perkuliahan kita yang terakhir dan kita berjumpa lagi di UAS ya, ujian akhir semester. Cukup sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.